Pemirsa, kesuksesan tim Thomas Uber Indonesia menembus partai final mencatatkan rekor. Ya, bagaimana peluang Indonesia meraih juara di Thomas Cup? Bersama kami sudah ada Chandra Wijaya, mantan pemain sekaligus pelatih badminton. Selamat sore, Mas Chandra. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak. Ini kan sebuah prestasi yang luar biasa bahwa tim Uber dan Thomas Cup ini dua-duanya masuk final. Anda menanggapinya seperti apa, Mas? Ya, pastinya kita mesti appreciate ya, karena 26 tahun yang lalu artinya keduanya bisa masuk final. Ini ada satu prestasi yang luar biasa, khususnya di tim Uber yang 16 tahun terakhir masuk final dan sekarang baru kembali masuk di final ya. Tentunya dengan segala perjuangan atau jalan yang dilalui, kegigihan dan usaha mereka sudah mereka perlihatkan secara luar biasa. Dan tentunya untuk Thomas Cup juga skornya rame nih, seimbang antara Cina dan Indonesia ya, ini 8-8 ya. Dan juga dalam setiap head to head para pemain kita ini juga memang kalau dilihat satu persatu yang tadi layout pemainnya itu juga memang saling mengalahkan, Mas. Jadi artinya posisinya memang kemungkinan akan sangat ketat. Ya, cuma kalau saya melihat ada beberapa catatan tentunya, apalagi di akhir-akhir sekarang ini ya, prestasi performan dari Ginting, Jojo, juga permainannya apik juga, apalagi hasil di All England ya, termasuk Fajarian yang kemarin mengalahkan Wang Chilin juga, itu juga sangat luar biasa. Dan saya lihat juga sinergi ataupun suasana dalam tim juga saya kira saat ini dalam kondisi yang baik sekali ya. Ya, Mas Chandra, begini, kalau meskipun tadi di tim Uber Indonesia kalah dari Cina ya, tapi tadi menarik kalau Mas Chandra sampaikan ini kita setelah berpuasa 26 tahun ya, kita bisa masuk final. Ini apa yang menjadi faktor penyebabnya kalau kita melihat atau Mas Chandra melihat? Ya, ini memang cukup pelik ya, artinya tidak mudah dalam arti kita mencari pemain putri yang selama ini juga tentunya punya kriteria sendiri ya sebagai pemain nasional, apalagi menjadi juara dunia, apalagi menjadi tumpuan di timnas, apalagi juga dalam satu tim Uber ini ada kalanya ya kita kuat di tunggal, lemah di ganda ya. Sekarang ini rata-rata berimbang nih, mungkin ke depan ya kita harus lebih keras lagi. Kalau kita lihat masih begitu tangguhnya pemain-pemain Cina, berarti kita juga harus melihat ya harus bisa menerima mengevaluasi kekalahan ini untuk semakin keras lagi tentunya latihan dan persiapan-persiapan itulah yang memang membuat kita semakin kuat, matang dan ya tangguh seperti mereka gitu. Saya kira tapi kuncinya Mas, itu kita saja lihat, sih. apa yang menjadi catatan di final Uber kemarin, karena ini kita kalah 3-0 nih dari Cina yang menjadi catatan baik di berarti global mereka maupun di atau ganda tim kita, Cina memang lebih tangguh kan. Harapan kita dengan usaha kegigihan kita yang kita miliki ya, baik Gregory, Esther ataupun Komang kemarin udah sangat luar biasa sekali lagi. Betul. Ya. Dan ya kalau melihat dari peringkat juga prestasi dan kematangan, memang ya kalau dibilang tangguh itu berarti bukan hanya tekniknya aja, bukan hanya skillnya aja, tapi mental dan juga kestabilan permainan mereka yang tentunya tidak mudah untuk ditembus. Nah ini adalah ya sebagai PR kembali buat kita tadi ya, untuk bisa berlatih lebih keras ke depan dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang yang bisa kita rebut nantinya. Tentunya kita harus optimis terus, Uber terus sampai dapat piala Uber. Uber terus sampai dapat piala Uber. Nah ini optimisme tentu harus dibangun. Terlebih kan ini sore ini ya ada pertandingan dari tim Thomas. Ini seperti apa peluangnya kalau kita melihat komposisi tim di lapangan? Ya, saya kira ini juga udah komposisi yang terbaik ya. Pertama juga Fajarian udah betul ya, Ginting dan juga Jojo dan juga Ciko terakhir ya. Mudah-mudahan sih dari partai awal kan sudah bisa memperlihatkan all out dari masing-masing, karena mungkin bergu juga kita perlu ini ya selain kekuatan keseluruhan tim, artinya ini juga tidak lepas dari hasil individu satu persatu. Jadi mulai dari Ginting yang sangat menentukan ya, dan berikutnya juga Fajarian, Jojo, harapannya tentunya kita ingin 3-0 duluan ya kalau Ginting mainnya perfect ya seperti kemarin, dan juga Fajarian luar biasa, dan juga Jojo yang sedang matang dan sangat mantap sekali mainnya. Saya kira juga bukan tidak mungkin kita bisa leading dulu gitu ya. Dan juga kalau seandainya meleset ataupun bisa lebih seru, katakanlah ketat begitu ya. Harapannya juga Ciko mungkin di terakhir
ya sudah bisa mampu, dan skornya kebetulan satu sama juga tuh. Ya. Jadi memang di atas kertas kita skornya 2 sama sih ya. Jadi ya tapi sekali lagi harapannya 1 per 1 dengan optimisme ya, saya sebagai mantan pemain dan ya kebetulan juga terakhir ini kan sebagai diminta terlibat juga sebagai montor nih kendaraannya yang tim pendukung untuk ini kan juga sekaligus simulasi latihan persiapan yang terbaik untuk Olimpik nanti sebetulnya. Betul. Mas Mbak ya. Jadi ini juga salah satu hal yang baik sekali bagaimana mereka bisa merasakan atmosfer dan sparring-sparring yang bagus menjelang Olimpik, dan kembali ke Thomas Cup ya mereka bisa memperbaiki kualitas individu mereka masing-masing lah, saya kira itu ya. Mas Chandra, kalau kita lihat tadi Jojo, Ginting, dan Fajarian ini masing-masing sudah bisa menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Ini bagaimana dengan lawannya dari Cina? Karena kan Cina ini juga luar biasa, dua-duanya sama-sama masuk. Ya itu, maka itu optimisme kita juga artinya kita masih bisa membuktikan di lapangan ya, karena si Yuki atau Li Shifeng ataupun pasangan Wei Kang dan segala lainnya itu mereka memang juga sedang matang-matangnya dan juga sama-sama berada di atas ya. Tapi sekali lagi kalau kita fokus dan adik-adik kita bermain dengan lepas dan all out betul, ini ada hal yang lain atau di dalam tim ini sendiri banyak hal yang sangat mungkin gitu ya terjadi, atau justru sebaliknya kita harus confident untuk menciptakan kemenangan itu terjadi gitu loh. Ya jadi tidak boleh buat salah dan juga bermain ya all out betul, bisa mengantisipasi segala hal. Artinya memang seorang ya juara sepatutnya demikian gitu. Jadi ya kita tunggu, harapannya mereka juga bisa tampil enjoy gitu. Enjoy artinya memang tugas tanggung jawabnya yang berat itu justru mereka nikmati sebagai kehormatan dan kebanggaan mereka sebagai atlet bulu tangkis olahragawan untuk Merah Putih tentunya. Itu saran untuk Indonesia supaya bermain lepas ya. Tapi kalau kita bicara soal permainan begitu ya, atau pertandingan badminton ini, kekuatan dari tim Cina yang perlu diwaspadai atau menjadi concern utama itu apa sih sebetulnya, Mas Andra? Ya tadi sih tangguh itu mereka konsisten ya, dari tunggal putranya, dari ganda putranya, semuanya rankingnya lebih kurang ya sudah di top 10, dan juga hanya tunggal putra terakhir yang kalau tidak salah masih di atas ya, artinya skornya tetap 1-1. Tapi sekali lagi mudah-mudahan dengan ketatnya persaingan dan sangat kecil sekali ya, artinya perbedaan yang ada di lapangan secara teknis itu sebenarnya sama, justru tinggal mengatasi non teknisnya ini, mudah-mudahan di luar itu. Dan juga tentunya kita harapkan doa seluruh masyarakat Indonesia dan juga ya insan olahraga khususnya untuk pembinaan, dan ya ini kan artinya pertaruhan untuk kehormatan nama bangsa juga yang harapannya tanggung jawab dan tugas ini bisa diselesaikan dengan baik oleh teman-teman kita yang ada di Chengdu ini ya. Baik, Mas sebagai mantan pemain yang juga pernah bertanding di Thomas dan juga mengangkat trofi Piala Thomas ini, Anda melihatnya faktor apa yang paling menentukan di final untuk para pemain ini? Apakah misalnya mental atau skill atau faktor apa yang paling dibutuhkan supaya bisa menjadi juara? Mas yang udah sebutkan tadi tuh ya, sekaligus itu yang menentukan ya, terutama mental sih. Kita udah nggak bisa, artinya dalam pertandingan itu kan kita udah nggak bisa lihat ya, termasuk track record, lihat ke belakang dan juga persiapan yang bagaimana. Sekarang yang penting adalah bertarung dan siap tempur kita gitu ya. Siap tempur betul, dan melihat kita menerapkan strategi yang terbaik dan mengantisipasi di lapangan apa yang perlu. Jangan sampai ya kalah gigih, kalah ngotot, kalah tidak kurang maksa. Biasanya begitu. Karena peluang-peluang itu sebetulnya sangat seimbang, sama, bahkan terbuka bagi siapapun, atau termasuk ya tadi kalau ketatnya persaingan dan kemampuan mereka tidak jauh berbeda lah gitu. Dan disinilah kekuatan tim ya, kebersamaan tim yang so far, karena beberapa bulan belakangan saya juga ikut melihat persiapan dan juga kemauan motivasi teman-teman kita yang di Cipayung itu saya kira sangat bagus ya. Mudah-mudahan ini juga bisa berhasil kembali mencatat sejarah, karena sejarahnya itu karena aku ngerasain waktu tahun 2000 aku meraih medali emas Olimpik itu, sebelumnya juga ada Piala Thomas dan kita meraih Piala Thomas gitu loh. Juga 96 sama, jadi 2 kali tuh. Ya, jadi harapannya jangan, saya kira pasti terpengaruh konsentrasi beratnya pikiran untuk ke Olimpik, dan saya kira bisa
apa ya, bisa konsen satu persatu aja. Baik, jadi fokus dulu di Thomasnya ya. Betul. Oke, Ya, tapi saya kalau kira ini bicara kan ada soal- kesempatan yang bagus ya Mas ya. Iya, mental ini kan menjadi kunci utama ya, kalau tadi Mas Andra Iya, sampaikan ya. harus kuat, sementara kita tahu betul. ini Cina kan menjadi tuan rumah. Apakah ini juga akan mempengaruhi Ya mudah-mudahan mental pemain justru atau mereka bagaimana? biasanya jadi beban yang lebih berat ya. Nah, itu aja sih kita positifnya dan ya sebaliknya seperti kemarin Jojo di BAC pun bisa jadi juara. Itu patut diacungi jempol, artinya kita bisa menang di kandang lawan. Saya juga bisa menjadi momok yang artinya challenge yang juga luar biasa ya. Kita bisa juara di China tuh. Saya pernah 2 kali dan rasanya itu menjadi target juga bagi setiap pemain Indonesia atau siapapun yang bisa meraih juara di sana. Dan kita juga pernah gitu loh waktu Thomas Cup ya beberapa waktu yang lalu dengan skor 8-8 itu kalau tidak salah waktu di Cina pun kita menang 3-0 waktu itu. Baik. Ya. Baik, Saya kira terakhir itu sih. prediksi dan harapan untuk timnas kita di Thomas. Ya pokoknya kita berusaha atau harapannya tentunya ingin menang, entah itu skornya berapa, tapi yang penting buat saya juga melihat masing-masing kalau mereka all out satu persatu dari mulai ginting, dari mulai ya ganda pertama, tunggal kedua dan seterusnya itu bisa bermain all out dan bisa menyelesaikan ya syukur bisa 3-0 ini juga sangat baik sekali ya. Intinya bagaimana kita bisa membawa pulang kembali Piala Thomas lah gitu. Baik. Terima kasih Mas Terima Chandra kasih Wijaya. Sama-sama. Ya. Mantan pemain dan saat ini pelatih Yes. bulu tangkis di di klub saya Indonesia. sendiri ya maupun atau sekarang ya mantan pemain nasional lah. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Chandra atas Yes, waktunya. sama-sama.